Kalau warna cat body masih asli ya Bang ya? Warna catnya masih asli. Masih asli. Masih asli warna catnya. Warna cat masih asli. Cuman saya sudah coating itu 2 kali gitu. Jadi ceritanya tuh gini. Awal motor keluar itu memang rencana tuh saya pengen coating tuh gitu. Oke. Akhirnya saya coating lah di SCT Galaxy itu. Oke. Gitu. Nah, terus karena yang pas kedua sebenarnya satu aja tuh udah cukup gitu loh ya. Tapi gini, karena waktu itu saya sempat nyuci lah, ada di satu tempat cucian. Oke. Yang bikin baret. Saya ngeliat banget tuh, kok ini kok baret gitu. Pas saya lihat baret, akhirnya saya balik lagi ke SCT untuk coating ulang kembali seperti itu gitu. Oke. Dan motor ini dirawat maksudnya dirawat itu ya apa ya? Ya dirawat sama si SCT itu, seperti itu. Istilahnya dari lahir ya Bang ya, baru dari turun lahir, gitu. langsung di coating gitu. Langsung gitu. Dan sejauh ini udah 2 kali coating ya Bang ya? Ya sejauh ini udah 2 kali. Bahkan mau ke 3 kali. Mau ketiga. Oh iya Bang, kalau boleh tahu ini PCX-nya tipenya yang ABS atau yang CBS ya Bang? Ini tipenya yang CBS. CBS ya. CBS. Fungsi CBS-nya sendiri Bang masih berfungsi atau enggak? Nah gini, fungsi CBS-nya itu sudah mati. Sudah dinonaktifkan. Sudah dinonaktifkan seperti itu. Karena kenapa? Karena bagian kaliper ini nggak bisa untuk dipakai untuk CBS itu, gitu. Oh, di bagian mananya Bang? Kalau boleh saya tahu nih. Di bagian selang rem masuk ke sini nih. Jadi minyak rem masuk ke sini itu nggak bisa. Mau ya, double banjo itu nggak bisa sama sekali. Karena waktu itu saya sudah coba. Gitu. Oh, berarti sebelum pemasangan pun udah dicoba double banjo nih? Sudah. Dan itu nggak bisa ya Bang? Nggak bisa. Oke. Saya pikir bisa, ternyata nggak bisa. Double banjo untuk motor ini ternyata nggak bisa. Untuk CBS itu nggak bisa. Nggak bisa ya Bang sama ya? sekali. Berarti nih buat teman-teman bisa jadi bahan acuan nih ya kalau yang mau upgrade ya. Master remnya Brembo, selang remnya Hell, kalipernya Brembo juga yang 4 piston ini nggak bisa pakai CBS-nya gitu. CBS-nya mati, otomatis mati CBS-nya. Kecuali kalau misalkan kalipernya standar, selang remnya diganti itu masih aktif. CBS. Oh gitu ya Bang ya? Iya. Misalkan gini, kalian mungkin punya dana lebih, terus selang remnya mau ganti Hell misalkan. Kalau nggak gini deh, yang KTC lah jatuhnya. KTC itu dia masih bisa tuh CBS-nya aktif gitu. Masih bisa banget gitu. Ini tipe kalipernya sendiri namanya apa ini Bang? Kalau boleh tahu. Ini tipe kalipernya Brembo 4 piston. 4 piston ya? Iya, 4P. Dan ini ada apa sih dipasang sama bracket CNC gitu ya Bang ya kayaknya? Iya betul. Nah ini ada penyesuaian nggak sih Bang pada saat pemasangan bracket CNC-nya ini Bang? Ada banget. Bisa dijelasin Bang? Kan gini saya beli barang itu kan sudah terkumpul nih ceritanya. Jadi barang itu saya kumpul, terus ya namanya manusia kan jadi menggebu-gebu pengen langsung dipasang nih di motornya ya kan. Betul. Akhirnya tuh malam-malam saya tuh langsung tuh cari bengkel yang buka gitu ceritanya nih. Cari bengkel yang buka, dalam hati gue pengen pasang nih, pokoknya harus pasang aja nih part gue punya nih. Udah nih. Nah, dapatlah nih bengkel malam-malam nih. Ya kan? Saya udah tanya punya baut ring 14 nggak? Saya bilang gitu. Baut kasar, saya bilang gitu. Karena buat yang ini nih untuk dudukan kaliper ini ring 14 nih, tapi kasar. Ini kasar banget nih. Bautnya baut kasar ya Bang? Ini baut kasar. Kalau ini 12. Ini 12 ini untuk dudukan shock breaker sama si
Plandes apa? Bracket. gitu. Oh, oke. Nah, karena buru-buru waktu itu sempat saya tinggal juga sih motor. Akhirnya besokannya udah jadi normal banget gitu, normal. Terus tapi kok kayaknya ada yang aneh gitu loh, maksudnya anehnya tuh dalam artian di baut gitu. Menurut saya tuh pas saya lihat ada baut yang dipotong yang bagian sini nih di sini. Oh, di baut bagian ini ya bang ya, yang dipotong. Bagian si Brembo EP4 ini nih, yang ring apa? Baut 14 ini nih. Oke. Nah itu kan dipotong nih sama dia nih ceritanya. Iya. Kan? Terus saya mikir pengen ganti bautnya gitu. Akhirnya saya ganti. Awal itu saya ganti yang stainless gitu. Oke. Saya ganti stainless. Ternyata drat saya yang Brembo P4 ini dratnya kemakan. Karena kenapa? Dratnya kemakan? Iya, drat yang ini kemakan gitu. Jadi oke. sama dia dipaksa men gitu. Baut yang baut 14-nya itu tidak kasar banget, cuman dipaksa gitu loh. Jadi dipaksa gitu. Harusnya ini baut 14 kasar, dan kasar itu kasar banget gitu. Berbeda dengan kasar halus sama kasar yang kasar banget tuh beda gitu. Beda ya. Makanya waktu itu sempat bermasalah, akhirnya ini dibikin lagi gitu. Jadi dibikin drat ulang gitu. Di drat ulang kaliper saya gitu. Jadi sudah normal sih alhamdulillah gitu. Oke, jadi memang nggak boleh sembarangan ya bang ya dalam pemasangan baut ini khususnya. Dan sama waktu itu tuh permasalahannya ada di Plandesnya, ada di bracketnya. Oke, masalahnya di bagian mana bang? Permasalahannya itu yang pertama itu dia tidak pas ternyata. Oh gitu. Dia bilang penjualnya itu bilang ini memang dikhususkan untuk PCX 160 untuk dan untuk kaliper P4 ini. Tapi ternyata pas dipasang itu banyak yang harus dirubah gitu. Banyak pemaksaan lah di situ ceritanya. Oke. Gitu. Jadi di awal pemasangan bermasalahnya di situ ya bang ya? Di situ. Sempat akhirnya ganti bracket lagi ya bang pada saat itu ya? Ini bracket, ini gue ganti bracket nih. Oke. Ini bracketnya pun ada penyesuaian juga, men. Oke. Jadi ada bagian mungkin kalau pencetakan awal menurut saya ya. Jadi kalau cetak bracket kan pasti kan di mal nih. Betul. Gitu, ya kan? Kalau malan awal mungkin pas. Cuman kan kalau untuk dijual bebas kan berarti kan dia malan yang kedua, terus yang ketiga itu kan pasti ada perubahan tuh mili-milinya tuh. Nah disitulah yang mungkin ada perubahan di malan ke-3, ke-4, ke-5. Makanya di sini alhamdulillah sih ya nggak terlalu banyak gitu loh. Untuk penyesuaiannya. Plus minusnya itu nggak terlalu jauh ya bang ya? Nggak terlalu ukurannya jauh. Ya. Seperti itu. Ternyata memang ya teman-teman, kalau kita lihat ini memang rapi banget loh asli. Kita kalau ngeliat kayak gini rapi banget. Tapi kita nggak nyangka gitu ada banyak penyesuaiannya di sini. Ya mungkin bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman yang mau upgrade kaliper kalian ke Brembo 4 piston, agar hati-hati gitu dalam pemasangannya dan penyesuaiannya terhadap si bracketnya, khususnya pada bagian baut ya, karena salah-salah dikit bisa fatal juga ya bang ya. Bisa fatal iya. Karena kan ini kan pengereman betul gitu. Ini pengereman, jadi jangan dipikirnya maksudnya jangankan yang mahal, yang maksudnya yang harganya murah aja juga sorry to say ya bahaya juga kalau lo ngasal pasang gitu. Jadi fungsionalnya nggak ada men. Betul. Modif boleh tapi bego jangan ya, kata Mas Rang sih gitu. Jadi kalian modif selain menyesuaikan dengan budget juga jangan sampai menghilangkan fungsi, bener nggak sih bang? Betul banget. Betul. Nah ini selang remnya juga udah hell, dan bracketnya itu dari apa bang? Kalau boleh tahu bracket selang remnya?
Bracketnya ini dari K-Tech. K-Tech ya bang ya. K-Tech. Ini Oke. dari original Thailand. Original Thailand. Original Thailand. Oke, susah nggak sih bang nyarinya? Ini lumayan susah. Lumayan susah ya. Lumayan susah. Emang khusus buat PCX? Enggak. Enggak ya. Ini universal. Universal. Tapi ini oke. banyak dicari sama anak-anak motor. Oke. K-Tech sini gitu. Makanya kalau misalkan parkir di mall udah deh bahaya tuh. Apalagi orang yang ngerti ya. Ya, ngeri-ngeri sedep ya kan. Oke, dan ini udah banyak dipasang baut titanium ya teman-teman. Tuh. Dari mulai ya full dah baut titanium semua. Oke. A few moments. Untuk arm. Arm ya bang ya. Iya. Ini apa? Arm ini kan titanium nih, Betul. ya kan? Kalau standarnya dia kan kayak apa sih? Ya stainless mungkin. Waktu itu tuh ada sedikit kendala tuh. Jadi gini, kendalanya di deskripsi memang untuk PCX 160. Oke. Ya kan. Tapi pas ternyata pas sudah sampai, pas dipasang itu ternyata arm ini kepanjangan men gitu. Harusnya kan Kepanjangan. kalau misalkan lu penjual, lu deskripsi lo itu untuk misalkan contohnya untuk Honda Vario 150. Oke. Ya berarti kan ya diperuntukkan untuk Honda Vario 150. Betul. Gitu betul. dong ya kan. Tapi kenapa pas saat gue beli dan di deskripsi lo itu tulisannya Ford PCX 160, pas dipasang itu asnya kepanjangan men. Berarti kan bukan buat dia gitu loh kasarannya. Betul. Akhirnya gue custom lagi gitu. Gue potong ya sayang dong secara, maksudnya dalam artian gue beli yang ingin plug and play tapi tidak pada kenyataannya tidak plug and play gitu. Oke. Berarti ini pelajaran banget nih teman-teman, buat apalagi khususnya buat pedagang ya. Jadi kalian kalau memberikan deskripsi itu harus benar-benar gitu. Jangan nggak tepat, karena barangnya nggak sesuai itu pasti banyak penyesuaiannya. Apalagi ini sampai potong-potong gitu ya bang ya. Iya gitu. Ini gue potong as kanan kirinya nih gue potong. Jadi waktu itu tuh dia kepanjangan, jadi nggak pas. Gue nggak mau ada pasang ring di sini di as roda gue nggak mau karena bahaya men. Menurut saya sih bahaya. Kalau kalian bilang bahayanya di mana, ya itu urusan pribadi kalian. Kalau menurut saya sih bahaya sih gitu. Oke, jadi fitur keamanannya sendiri harus kita perhitungkan juga ya bang ya. Iya betul. Seperti itu sih. Wow, pelajaran lagi nih teman-teman ya. Nggak sembarangan loh beli barang PNP, ternyata masih ada penyesuaiannya. Oke, ini baut titanium ini. Oke bang, kita lanjut ke bagian apa nih bang? Oh iya sempat nih bang, ada Apa yang tuh? nanya nih bang, masalah emblem Prestige nih bang. Oke, emblem Nah. kenapa tuh? Emblem Prestige-nya ini susah nggak sih bang nyarinya? Kalau dibilang susah sih enggak. Enggak Tapi ya? harganya tuh beda-beda nih. Dan gua nggak bisa sebutin harga di sini. Oke. Untuk harganya berapa? Itu tergantung dari toko-tokonya tuh beda-beda harganya. Betul. Tapi kalau dibilang susah sih, misalkan nih barang udah habis banget nih, ya susah jadinya. Oke. Kalau misalkan barangnya lagi ada, ya ada. Seperti itu sih. Kalau emblem Prestige-nya ini emang original Honda atau Yang ini ya bang? Ini original Honda. Original Honda ya? Iya, dan ini part number juga. Ada part numbernya Ada juga. part numbernya Berarti juga. kita bisa cek keasliannya ya bang ya? Iya, bisa. Wow, gila. Gila. Emang kalau kita lihat dari dekat, apalagi teman-teman ya, nanti kalau misalnya pengen pakai, ini keren banget sumpah. Emblem Prestige-nya. Oke bang, ini
kita lanjut ke bagian belakang kali Bang ya. Boleh. Tadi kan di awal kita master rem. Gimana kalau kita nyambung ke kaliper dulu nih Bang? Ya. Karena ini kalipernya Brembo juga teman-teman. Dia yang 2 piston ya. Ini selang remnya juga udah hello dan banyak baut titaniumnya. Iya betul. Oke, untuk pemasangannya sendiri Bang, ada masalah nggak Bang atau kendala gitu? Kalau di belakang untuk kaliper belakang itu nggak ada masalah sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada masalah. Alhamdulillah sama sekali. Tapi yang bermasalah itu ada di baut titaniumnya. Oh gitu Bang, baut Iya. titanium ya? Terutama di tojosannya. Jadi gini. Oke. Ini gue kasih tahu ya. Oke. Kalau ini dudukan buat si kaliper. Ini nih. Oke. Ini dudukannya. Ini dudukan untuk si mana sih? Yang ini Iya. dudukan buat bracket. Buat Ini bracket. dudukan untuk bracket. Oke. Nah, sama ini dudukan untuk bracket juga nih. Oke. Nah, tojosan yang ini. Ini Oh, tojosan. tojosannya ya. Oke. Kalau ini buangan angin, Oke. kalau ini banjo. Banjo. Oke. Dan problemnya itu waktu itu ada di tojosan. Oke, kenapa tuh Bang dengan tojosannya Bang? Karena tojosannya Brembo itu yang standarnya itu lebih besar. Standarnya lebih besar. Standarnya lebih besar. Dan kalau yang titanium itu tojosannya sedikit lebih kecil. Sedikit lebih kecil. Sedikit lebih kecil gitu. Dan itu nimbulin masalah ya Bang ya? Ya, itu nimbulin masalah. Dan masalahnya itu ada di sini nih. Oke. Jadi kalau misalkan kelihatan gak ya? Nah, ini kan kampas rem nih. Ini kampas rem nih. Ini kampas rem, ini kampas rem, ya kan. Kalau originalnya tojosannya dia itu pas, jadi kampas remnya itu nggak goyang-goyang. Gitu. Nah, karena ini sudah diganti titanium, jadi lebih kecil. Jadi itu sempat goyang-goyang tuh si kampas remnya gitu. Ya gimana nggak deg-degan men? Kampas rem jadi kampas rem goyang-goyang ya kan? Kan Betul. deg-degan dong kita. Bahaya juga ya Bang ya? Bahaya. Dan terus akhirnya diakalin nih ceritanya nih. Diakalin pakai pertama itu pakai mur gitu. Oke. Pakai mur, cuman karena ini motor gue udah nyatu banget kali ya. Karena waktu itu pas gue ganjel pakai mur, ini tuh dalam banget men. Jadi ini kayak menurut gue kayak bukan Corsa sih gitu waktu itu. Oke, Gitu. jadi yang biasanya gue 1 jari udah ngerem, ini gue sampai ya 4 jari kayak 4 jari ya? Kayak apa? Kayak master rem standar dia. Gitu sih. Oke. Habis itu langsung lah ya, tanpa lama-lama gimana caranya dibenerin gitu. Iya, pokoknya gue nggak mau tahu, harus balik normal gitu. Apa yang gue rasain sebelum. Dan akhirnya sama dia, sama doi diganjel pakai selang, men. Pakai selang Bang. Pakai selang, ya nggak sih? Oke. Dan itu berhasil, men. Dan itu berhasil. Nah, ini kelihatan nah di sini. Nah, ini ada selang nih. Nih, ini selang nih. Gitu. Wah gila, kita ngelihatnya rapi ya teman-teman ya. Tuh lihat, rapi loh. Tapi ternyata ada penyesuaian, kita nggak nyangka ini. Ini kalau nggak dijelasin, kita nggak akan tahu nih. Ya, ilmu loh ini teman-teman. Gila sih. Tapi sekarang udah kembali normal ya Bang ya setelah diganjel selang itu ya. Iya, udah Jadi normal. 1 jari pun udah ngunci gitu. Udah ngunci. Wow. Kunci gitu. Gokil. Dan ini pakai bracket untuk selang remnya juga dari K-Tech ya Bang ya? Iya,